Perumpamaan pokok anggur yang benar ini disampaikan Yesus kepada murid-muridnya pada satu malam sebelum Paskah sehabis mereka makan bersama. Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Yesus menggunakan beberapa kata kerja di sini, yaitu pokok anggur, pengusaha, ranting, buah, dipotong dan dibersihkan. Saya yakin ucapan pembukaan Yesus ini segera menghasilkan sebuah gambaran mental dalam diri para murid, yaitu gambaran sebuah kebun anggur dengan pokok-pokok anggurnya berikut seorang tukang kebun yang sedang merawat pokok anggur tersebut. Ini dimungkinkan karena mereka paham betul dengan kegiatan berkebun anggur. Mereka hidup di daerah yang banyak ditumbuhi oleh pokok anggur dan di daerah yang penduduknya banyak berprofesi sebagai petani anggur. Lagi pula, Tuhan telah seringkali menggunakan istilah pokok anggur dan petani anggur di Perjanjian Lama. Yesaya 5 ayat 1-7 misalnya memasukkan pokok anggur sebagai bangsa Israel, dan Yeremia 2 ayat 21 menyatakan bahwa Tuhan adalah penanam pokok anggur. Jadi, ilustrasi tentang pokok anggur bukanlah hal baru bagi orang Israel, termasuk bagi murid-murid Yesus. Yang dapat membuat penasaran para murid adalah titik ini agaknya adalah proses pertukaran kata ranting. Yesus sudah menukarkan dirinya dengan pokok anggur dan Bapa dengan pengusahanya. Ranting memiliki kemiripan yang sempurna dengan pokok. Sifat alaminya persis sama seperti pokok, bedanya cuma pokok itu besar, kuat, dan sumber kekuatan, sedangkan ranting itu kecil, lemah, dan selalu butuh kekuatan dari pokok. Ranting itu ada untuk satu alasan saja, yaitu untuk menghasilkan buah. Keberhasilan sebuah ranting dilihat dari apakah ada buah atau tidak di ranting itu. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ranting bergantung sepenuhnya kepada pokok. Ia harus menyatu dengan pokok agar bertahan hidup dan menghasilkan buah. Artinya adalah kita memiliki kemiripan dengan Yesus, yaitu ketika Ia menyelamatkan kita dan memberikan kepada kita Roh-Nya yang kudus. Maksudnya adalah kita harus menyadari bahwa kita adalah bagian dari sifat ilahi dan dipanggil untuk hidup seperti Kristus. Kita ada dan diselamatkan hanya untuk satu alasan, yaitu untuk menghasilkan buah. Tidak ada alasan lain. Jika kita tidak menghasilkan buah, kita tidak berguna. Maknanya adalah Yesus itu kuat dan sumber kekuatan, sementara kita lemah dan selalu butuh kekuatan dari Dia. Kita tidak dapat berbuah dari diri kita sendiri. Kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa tinggal di dalam Dia. Kita harus menyatu dengan Yesus agar buah dapat dihasilkan. Tujuan hidup yang dirancang Tuhan untuk kita adalah menjadi ranting yang menghasilkan buah, tidak lebih dan tidak kurang. Peran yang diminta dari kita hanyalah tetap tinggal dalam Kristus. Tinggal dalam Kristus adalah syarat yang harus dipenuhi oleh ranting agar ia menghasilkan buah yang banyak. Tanpa tinggal di dalam Kristus, sampai kapanpun ranting tidak akan pernah berbuah. Frase, "Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia," mengandung arti bahwa Yesus akan tinggal di dalam kita hanya jika kita tinggal di dalam Yesus. Hukum jika A maka B berlaku pada frase ini. Jika kita tinggal di dalam Dia, maka Dia di dalam kita. Selain itu, tinggal di dalam aku adalah sebuah perintah, bukan ajakan atau saran. Itu berarti kita wajib mematuhinya, dan kita berdosa jika mengabaikannya. Banyak orang yang tersesat secara rohani dan akan segera mati jika mereka tidak mendapat buah anggur surgawi, dan kita diharapkan dihasilkan buah anggur surgawi untuk Bapa berikan kepada mereka. Keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita
tidak ditunjukkan untuk kita konsumsi sendiri, tetapi untuk kita bagikan kepada orang lain selama kita hidup di bumi. Seberapa banyak buah yang diharapkan dari kita? Alkitab berbahasa Inggris, versi King James, menerjemahkan berbuah banyak dengan much fruit, bukan many fruits. Ini berarti kata banyak mengacu pada kualitas bukan kuantitas. Kualitas buah harus tinggi dan memberi pengaruh yang luas terhadap lingkungan sekitar kita. Kita diingatkan untuk tidak menghitung dan berpuas diri dengan jumlah karunia yang dianugerahkan kepada kita, tetapi diperintahkan untuk mengoptimalkan karunia apapun yang telah dipercayakan kepada kita. Dengan begitu, kita menjadi berbuah banyak. Jadi saya melakukan penelitian, dan di dalam penelitian ada 22 tanggapan atau ada 22 respon. Saya melakukan penelitian dengan menggunakan Google Formulir. Langsung aja ke bagian penelitiannya. Yang pertama, apakah aku mempunyai iman yang tangguh? Nah, di sini ada satu orang yang beranggapan bahwa dia tidak terlalu memiliki iman yang tangguh. Ada 12 orang yang ragu-ragu memiliki iman yang tangguh. Ada 6 orang yang lumayan merasa bahwa dirinya memiliki iman yang tangguh, dan 3 orang merasa imannya sangat tangguh. Lalu selanjutnya, apakah aku mempunyai kasih kepada sesama? 3 orang menjawab ragu-ragu dia memiliki kasih terhadap sesama. 12 orang menjawab memiliki lumayan kasih terhadap sesama, dan 7 orang beranggapan bahwa dia sangat memiliki kasih terhadap sesamanya. Lalu, apakah aku merawat bumi dengan baik? 1 orang menjawab bahwa dia kurang merawat bumi dengan baik. 6 orang menjawab ragu-ragu antara merawat dengan tidak baik. 12 orang menjawab lumayan merawat bumi dengan baik, dan 3 orang menjawab sangat merawat bumi dengan baik. Selanjutnya, apa aku bersuka cita? 2 orang ragu-ragu menjawab dia bersuka cita, 7 orang menjawab dia lumayan bersuka cita, dan ada 13 orang yang sangat bersuka cita. Di sini kita bisa lihat bahwa semua manusia itu sangat bersuka cita. Selanjutnya, apakah aku setia? Ada 1 orang yang menjawab aku kurang setia. Ada 2 orang yang menjawab ragu-ragu antara aku setia atau tidak. Ada 9 orang yang menjawab aku lumayan setia, dan ada 10 orang yang menjawab bahwa aku sangat setia. Oke. Dari semuanya di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa dari 5 hal ini, 5 buah-buah ini, ada beberapa orang yang tidak memiliki buah-buah itu sendiri. Di zaman ini, mungkin kita bisa melihat dengan jelas bagaimana orang percaya tidak lagi tinggal di dalam Kristus, tetapi tinggal di dalam pokok yang lain, seperti uang atau harta, jabatan atau karir, status sosial, dan lain-lain. Orang yang demikian dipastikan oleh Yesus tidak akan didiaminya, dan dijamin akan tidak berbuah, dibuang, kering, dan dibakar. Kedua terjemahan ini atas memperkaya pengertian kita akan ayat ini. Kita diperintahkan untuk mempercayai dan mematuhi Tuhan, dan diperintahkan untuk tidak menyandarkan diri pada ilah-ilah lain. Kita mesti bergantung dan bersandar pada Tuhan saja dan bukan yang lain. Hanya ketika ini dilakukan, maka keadaan aku di dalam kamu terpenuhi. Banyak orang percaya berseru-seru akan mereka dipenuhi oleh Allah, namun tetap saja gagal karena mereka tidak berhasil memelihara keadaan tinggal di dalam Kristus. Kebaik ini berarti tinggal diam dan bertahan di dalam Tuhan. Jadi, jika urutan di atas telah dipenuhi, Tuhan tinggal di dalam kita,
maka kita akan menerima dari Tuhan apa saja yang kita kehendaki. Namun jangan sampai kita keliru tentang jaminan Tuhan ini. Kata apa saja harus dipahami secara hati-hati ketika Tuhan tinggal dalam diri seorang, karena dia telah tinggal di dalam Tuhan. Maka karena itulah kerjasama antara roh Tuhan dan roh dimungkinkan terjadi. Kerjasama itu akan melahirkan keinginan atau kehendak yang baru dalam diri orang itu. Kehendak yang baru ini tidak lagi ditunjukkan demi kesenangan pribadi dan kedagingannya, tetapi berupa keinginan untuk kesenangan Tuhan pada keadaan demikian. Permohonan yang terucap dari diri seorang adalah keinginan agar Tuhan menambahkan berkat-berkat dan karunia-karunia yang diperlukan untuk memungkinkan dia menjadi orang yang berbuah banyak. Permintaan yang demikianlah yang dijamin oleh Tuhan untuk dikabulkan ketika dia berkata dalam ayat 7, "Apa saja yang kamu kehendaki." Ini jugalah alasannya mengapa Yesus tidak berhenti di ayat 7, tetapi meneruskan pengajarannya dengan ayat 8. "Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Seseorang yang tinggal dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia akan selalu rindu untuk memuliakan Bapa dan menunjukkan status kemuridannya melalui berbuah banyak. Kerinduan yang kuat untuk bisa berbuah banyak inilah yang selalu menjadi dasar permintaan-permintaannya. Tinggal dalam Kristus adalah satu-satunya cara agar kita terbebas dari tujuan hidup yang salah dan menghasilkan buah yang banyak. Tuhan Yesus memberikan satu tip ampuh agar kita dapat senantiasa tinggal dalam Kristus. Dengarkan ucapan Yesus ini, "Tinggallah di dalam Aku." Itu tip mujarab dari Yesus untuk tinggal di dalam Tuhan. Yesus sendiri yang mengucapkan hal itu, dan ucapan Yesus selalu benar. Jika kita ingin tetap tinggal di dalam rumah, jangan keluar, tapi tinggal dan bertahanlah di dalam rumah. Pintu rumah tidak akan terkunci, tapi kita tidak bisa keluar dari rumah. Kalau memang memutuskan untuk tidak keluar, kita akan tetap tinggal dalam Kristus. Jika memutuskan untuk tinggal dalam Kristus, tinggallah di dalam Aku bermakna putuskanlah untuk tinggal dan bertahan di dalam Kristus. Izinkan saya menutup tulisan ini dengan sebuah ajakan sederhana. Jadilah ranting dan tinggallah di dalam Kristus. Sekian yang dapat saya berikan mengenai renungan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sebagainya. Demikianlah renungan Yohanes 15 ayat 1 sampai 8.